Jika tuan-tuan pernah berkunjung ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah, tak lengkap rasanya memang jika tuan-tuan tidak menyentuh Hajar Aswad. Hajar Aswad bukanlah batu biasa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dikarenakan batu hitam ini bukan asli dari bumi maupun luar angkasa. Akan tetapi diyakini sebagai batu yang asalnya dari surga. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi. Kata Rasulullah, Hajar Aswad adalah batu yang asalnya dari surga. Batu yang kita ketahui yang berasal dari surga ini, tuan-tuan sekalian, memang selalu menarik perhatian umat muslim karena memiliki banyak keistimewaannya. Tak hanya itu, bahkan para jamaah pun berlomba-lomba untuk mencium batu tersebut. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, kenapa batu tersebut harus dicium? Serta, bagaimanakah sejarahnya Hajar Aswad? Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, mengenai Hajar Aswad yang berasal dari surga ini diperkuatkan dengan beberapa fakta penelitian yang ditemukan oleh para ilmuwan yang mengungkapkan bahwa Hajar Aswad mempunyai struktur serta karakteristik yang tak sama dengan batu yang berasal dari bumi maupun luar angkasa. Nah, kenapa disebutkan Hajar Aswad? Karena batu ini memiliki hitam, nama tersebut diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu hajar yang berarti batu dan aswad yang artinya hitam. Akan tetapi, tahukah tuan-tuan bahwa awalnya Hajar Aswad berwarna putih, lebih putih dari susu. Kemudian warnanya berubah menjadi hitam seiring perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Hal ini diperkuatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hajar Aswad itu turun dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Dosa-dosa anak Adam lah yang membuat warnanya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Batu Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Dan bahkan peradaban manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Hajar Aswad juga diyakini oleh umat Islam sebagai batu yang berasal dari surga yang ditemukan pertama kali oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dalam buku Kisah Al-Anbiya atau kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat pembangunan Ka'bah hampir selesai, kemudian masih terdapat satu ruang yang kosong untuk menutupi temboknya Ka'bah. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim pun kemudian berkata kepada anaknya yaitu Nabi Ismail untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Maka Ismail pun pergi mencari batu. Di tengah perjalanan, Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril yang memberikannya sebuah batu hitam atau sering kita sebut dengan Hajar Aswad, bahkan yang paling bagus. Ismail pun menerima batu tersebut dengan senang hati serta membawanya kepada sang ayah. Sesampainya di depan sang ayah, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Maka Ismail pun menjawab, "Batu ini aku dapati dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Tuan-tuan sekalian, mencium Hajar Aswad menjadi salah satu keinginan para jamaah saat menunaikan ibadah haji atau umrah. Meski begitu, mencium Hajar Aswad bukanlah bagian dari rukun haji. Aktivitas mencium Hajar Aswad semata-mata untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya mencium Hajar Aswad disebut dengan sunnah Nabi. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menyebutkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang ibadah haji. Disebutkan bahwa ketika sampai di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mengusap Hajar Aswad lalu berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan 4 putaran. Nah, tuan-tuan sekalian,
Adapun kaum muslimin yang mencium atau mengusap Hajar Aswad dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan Nabi sebagai teladan. Jadi, kegiatan mencium atau mengusap Hajar Aswad bukan karena meyakini bahwa batu hitam tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Hal ini berdasarkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kata Umar, "Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pernah mengatakan Umar mengucapkan perkataan itu karena manusia kala itu belum lama meninggalkan peribadatan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Jadi Umar bin Khattab khawatir orang-orang bodoh mengira bahwa mengusap Hajar Aswad merupakan bentuk pemuliaan terhadap sebagai batu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, Umar radhiyallahu anhu ingin memberitahu manusia bahwa mengusap Hajar Aswad itu hanya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan karena batu itu bisa memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya, sebagaimana keyakinan orang-orang Arab terhadap berhala-berhala mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian dari Ka'bah kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani." Nah, keduanya itu disebutkan Rukun Yamani karena kedua pojok tersebut menghadap ke arah Yaman. Selain itu, rukun-rukun Ka'bah lainnya tidak ada yang diisyaratkan untuk diusap. Hajar Aswad diusap dan dicium, sementara Rukun Yamani diusap dan tidak dicium. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin itulah pemahaman serta sejarah tentang Hajar Aswad. Nah, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya yang selaku manusia yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih serta sampai jumpa di video selanjutnya, tuan-tuan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.